Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah bertemu lagi di pekan ini. Pekan kedua atau ketiga ya, masuk ke ketiga bulan Januari 2021. Seperti janji kita pekan lalu, jadi kita akan membahas seri tentang bagaimana. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang memanusiakan manusia. Jadi kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang asal kejadian manusia, sampai seharusnya bagaimana human relationship atau hubungan antara sama hablum minan nasnya itu gimana kita. Dan itu ternyata sudah kita simpulkan bahwa hablum minan nas itu sangat erat kaitannya dengan hablum minallah. Nah, sekarang kita lanjutannya adalah kita bicara tentang mengagamakan agama. Jadi coba nanti dalam 30 menit ke depan kita akan bicara tentang sejauh yang saya tahu ya, sejauh yang saya tahu dan sudut pandang Islam, bagaimana tentang apa sih agama itu dan kenapa kita perlu agama, lalu sebenarnya Tuhan ini membuat agama itu tujuannya apa dan seterusnya ya. Insya Allah dalam 30 menit ke depan itu kita akan bahas itu. Kita mungkin mulai dari selama ini kita mungkin mengatakan bahwa agama itu ya semacam warisan budaya aja, semacam tradisi aja ya, semacam ya karena kita memang warisan dari orang tua, kita lahir di lingkungan beragama, maka kita pun beragama. Tanpa kita tahu, bahkan kadang kemudian kita juga akhirnya kehilangan kendali atas pikiran kita. Untuk apa sih agama itu? Nggak heran karena kalau kemudian sekarang ini generasi muda khususnya, generasi tua pun ada yang terpapar, menganggap bahwa agama itu nggak penting. Nggak perlu jauh-jauh sampai ke Rusia sana, di mana Karl Marx mengajarkan tentang bahwa agama itu candu, agama itu bikin orang jumut. Lalu sekarang aja manusia modern menganggap begitu ya. Jadi mereka mengkambing hitamkan agama sebagai pelarian atas ketidakberhasilannya manusia dalam mengelola hidupnya. Padahal sesungguhnya justru karena engkau lari dari agama itulah sehingga kalian tidak menemukan jawaban hidup. Bukan malah kemudian agama. Kalaupun ada yang membuat agama menjadi alat untuk kepentingan-kepentingan duniawi, itu lagi-lagi adalah subjektivitas dan oknum manusia. Bukan agamanya yang keliru. Nah, kira-kira apa sih arti agama? Saya coba sarikan dari beberapa pendapat. Agama itu dari bahasa Sanskrit artinya tidak gama kocar kacir. Jadi kalau dari akronim agama ini, A artinya tidak, gama kocar kacir. Jadi agama itu artinya tidak kocar kacir, tidak korat karit, teratur, aturan. Nah, the next question, pertanyaan selanjutnya adalah aturannya siapa, untuk siapa, untuk apa. Nah ini masalahnya. Nanti insya Allah dari sana kita akan coba tahu. Jadi kenapa kita harus teratur? Pertanyaannya begitu. Kenapa kita butuh agama? Karena kita harus teratur gitu. Kenapa kita harus teratur? Because we are human. Karena kita adalah manusia. Manusia itu dulur, gini loh, sebentar, saya mau tanya nih, ini yang hadir di sini nih, saya mau tanya ini, adakah satu di antara sampean yang dulu lahir di dunia itu atas kehendak kalian sendiri? Yang keras? Jadi seandainya saya mau tanya nih, dengan ruwetnya dunia semacam ini, kalau seandainya dulu kamu ditanya, kamu mau ke dunia enggak atau di alam roh sini aja? Jawaban kalian gimana? Iya. Tapi anehnya kalian ini ya, semua saya rasa. Anehnya, kita ini ketika hidup jelas bukan atas kehendak kita. Kita nggak punya free will atau kehendak bebas untuk hidup atau enggak. Kita baru di sini punya free will itu. Tapi ketika dulu, sebelum masuk ke dunia, kita tuh nggak punya free will tuh. Nah ketika kita sudah kadung di sini, padahal pertanyaan tadi seandainya dulu di alam ruh, ditanya mau ke dunia enggak? Kamu jawab itu rata-rata enggak mau, lihat ruwetnya dunia. Tapi begitu di sini, merasakan ruwetnya dunia, ketika ditanya, mau balik ke alam roh lagi nggak sekarang?
Jawabannya gimana rata-rata? Nggak mau. Nah ini anehnya manusia itu di situ. Berarti ada sesuatu, something wrong ini, ada yang salah ini. Oh jelas tahu ruwet kok nggak pengen balik. Nah, karena itu ada kesalahan dalam pola pikir manusia. Karena apa? Karena kehilangan kendali atas dirinya. Padahal yang harusnya mengendalikan dirinya itu adalah agama. Jadi kalau jasad manusia ini saja, dulurku semua, dimanapun berada, jasad manusia ini saja, dengan nafsu wadaknya, dengan hawanya itu, manusia itu seperti ibarat mobil. Ibarat mobil. Mobil yang belum ada sopir, kalaupun ada sopir, dia belum punya guidebook. Tahu ya, kalau beli mobil baru itu kan ada guidebook, ada buku panduan itu. Bagaimana cara manuver senelengnya, bagaimana cara semacam-macam lah panduan bagaimana menggunakan mobil itu. Manusia ketika dilahirkan ke bumi itu casingnya itu memang fitrah dia putih sama sekali. Nah bagaimana merubah atau mengarahkan biar manusia ini nggak kayak binatang? Kan tadi dia bilang because we are you, karena kita adalah manusia. Lah gimana biar nggak kayak binatang? Sama lihat perbedaan kita dengan binatang itu pada hal-hal yang sifatnya kita adalah kemuliaan. Nah kemuliaan ini hanya bisa diraih kalau kita punya aturan yang jelas. Tapi aturan yang memastikan bahwa itu nanti benar-benar bernilai baik, tentu bukan aturannya manusia, tapi adalah aturannya Tuhan. Loh kenapa? Karena kita ini, dulur semua, karena kita ini, lagi-lagi ke bumi kemarin itu, berapa tahun sama sudah hidup? Yang 19 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Kita lahir di dunia ini bukan atas kemauan kita sendiri. Maka keliru kalau kita kemudian mengatur hidup kita dengan aturan kita sendiri. Lalu dengan aturan siapa? Aturan Tuhan. Agama Allah. Nah sehingga kalau kita tilik kembali, untuk apa? Ya aturan Tuhan, agama itu adalah aturan Tuhan untuk memastikan bahwa kehidupan kita adalah baik. Baik di sini maupun nanti setelah mati. Baik kepada sesama, kepada alam maupun kepada Tuhan. 3 komponen itu. Kalau orang Bali mengenal dengan istilah parahyangan, pawongan, palemahan. Parahyangan kepada Tuhan, palemahan kepada alam, pawongan kepada sesama. Memang begitu kita. Hablum minallah wa hablum minan nas wa rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana kita memastikan hidup kita itu sesuai itu? Kita ini diundang Allah dulu, diundang. Jadi hidup kita di sini kita ngawur kalau kita ngatur menurut kita ke sini bukan atas kehendak kita kok lalu tiba-tiba ibaratnya gini aja lah. Ada orang yang punya hajatan atau ada orang yang punya acara terus kita ini diundang. Loh orang yang punya acara ini lah sudah punya protokoler tuh. Sudah punya tata aturan main bahkan cara busana pun sudah nanti bagi undangan ini harus pakai kostum ini harus pakai dress code ini dan sebagainya sudah ada. Nanti duduknya di sini yang undangan tipe ini yang di sini, nanti susunan acara itu ada semua. Loh, kita misalnya ibarat diundang siapa gitu, terlalu di situ kita semau kita duduknya kita nggak mau diatur sama yang punya gawe, terus bajunya juga nggak ngikuti dress code kita ngawur harusnya pakai full dress kita tiba-tiba pakai celana pendek kayak mau sepak bola gitu. Kalau satu orang aja begitu kira-kira kacau nggak acara itu? Kacau. Apalagi kalau banyak orang. Dunia ini dulu bukan milik kita. Ini milik Tuhan. Dan Tuhan jelas punya aturan. Bagaimana kita berpakaian. Ya toh? Nah kalau nggak diatur ya akhirnya banyak toh sekarang. Desa-desa nudes. Apa? Desa yang telanjang di daerah Belanda, di Jerman sana. Ya akhirnya kayak binatang toh.
Demikian pula kalau nggak diatur dengan baik, hukum rimba yang berjalan. Oh, sekarang aja ada agama aja, kadang manusia masih nyelonong nggak mau memakai agama dan memakai hukum rimba kok. Siapa yang kuat dialah yang menang kok. Iya tuh, dimanapun, di negeri manapun, begitu. Itu karena tidak mengikuti aturan Tuhan. Maka Tuhan sudah punya awik-awik rules, punya aturan berupa agama, dinullah. Agama Allah. Nah, masalahnya agama Allah ini juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi, kita ini undangan. Harusnya yang mengikuti aturan Allah. Coba kalau undangan kayak tadi, lalu kita ngawur, ya mungkin terjadi yang kayak gini ini. Bencana alam di mana-mana. Kenapa? Bima kasabat aidinnas. Karena tangan-tangan manusia ini. Hutan dibabat habis gundul, penambangan yang ngawur tanpa memperhatikan analisis atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yang hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi tanpa mempertimbangkan faktor ekologi dan ekosistem yang ada di situ, juga tanpa mempertimbangkan sosial kultur yang di situ. Ya gini jadinya, dimanapun, nggak hanya di Indonesia. Jadi sudah jelas itu. Nah, ini karena tidak mempertimbangkan agama. Nah, sekarang masalahnya, kalau kemudian mobil tadi saya ibaratkan, lalu disetir, dijalankan tanpa mengikuti guidebook tadi, termasuk rambu-rambu lalu lintas tidak diikuti, ya tabrakan di mana-mana. Mobil bisa jalan, tapi ya nggak karuan, nabrak, nggak karu-karuan. Manusia tanpa agama bisa jalan, bisa hidup, tapi ya begini ini, yang kuat mengalahkan yang mengkooptasi yang lemah, yang hebat menzolimi yang lemah, terus begitu. Dan kemudian aturan menjadi nggak karu-karuan, alam pun terdampak karena tidak mengikuti aturan Tuhan. Nah, sekarang jelas bahwa tujuan agama adalah bagaimana agar kehidupan manusia menjadi lebih baik. Nah, masalahnya sekarang agama inilah banyak toh. Nah, banyak toh agama di dunia ini. Terus kok kenapa Tuhan menciptakan agama kok banyak-banyak? Sebenarnya Tuhan tidak menciptakan agama banyak-banyak. Banyaknya agama ini ya tergantung masa periodisasi aja. Jadi kalau misalnya taruhlah misalnya dulu sebelum Nabi Ibrahim, ini mana yang Nabi Muhammad ini? Nabi Musa juga Nabi. Ini jadi misalnya ya. Gampangnya gini aja, kita bicara logika. Ini menurut pemahaman kami di Islam ya. Dulu ketika Nabi Nuh diperintah Allah ke bumi. Sekian ribu atau sekian ratus ribu atau Allah alam ya, Allah yang Maha tahu. Setelah Nabi Adam. Loh, pada saat masih ditunggu oleh Nabi Adam, umat ini ya dalam keadaan baik karena ditunggu oleh Nabi, ditunggu oleh Rasul. Aturan berupa agama Allah, agama yang ditentukan untuk mengatur hidup manusia dijalankan. Saat ditunggu oleh Nabi, pada saat Nabi Adam wafat, lalu dilanjutkan oleh generasi pertama, mungkin masih baik. Masih baik. Kalaupun ada pelanggaran yang minor banget. Masih baik. Tapi begitu generasi 1, generasi 2, generasi 3, mulai dah manusia melakukan pelanggaran. Mulai. Umat itu seperti tanaman yang ketika ditunggui oleh penanam, terjaga tuh dari segala macam ya hama, kalau ada rumput yang mengganggu juga dicabuti, kalau kurang pupuk disiram, dipupuk dan sebagainya. Ketika sang penanam menjaga. Tapi begitu ditinggal 1, 2, 3, 4 bulan, hancur tuh tanaman. Manusia juga begitu. Ketika ditunggui oleh para nabi, para rasul, yang dibimbing Allah langsung, masih baik. Tapi begitu 10, 20, 100 tahun apalagi ditinggalkan nabinya, umat masih menjalankan seolah-olah ibadah nabinya, tetapi sungguhnya sudah melenceng berdasarkan nafsu dan kepentingannya masing-masing. Nabi Adam wafat. Diteruskan nabi-nabi selanjutnya sampai Nabi Nuh. Loh, Nabi Nuh saja sudah mendapat penentangan umat kok. Padahal membawa agama yang
murni dari Allah. Didustakan, Nabi Nuh berapa kali hendak mau dibunuh. Nah, ketika kemudian bumi dibersihkan dengan banjir bandang air bah yang membersihkan bumi, mestinya yang di perahunya Nabi Nuh inilah orang-orang terpilih, orang-orang terbaik, orang-orang beriman. Iya, begitu sudah mendarat setelah air surut, menjadi makhluk-makhluk manusia-manusia pilihan, orang-orang beriman ketika ditungguin Nabi Nuh hampir 950 tahun dalam Al-Quran. Nah, tetapi begitu Nabi Nuh sudah wafat, generasi pertama mungkin masih baik menjalankan sesuai aturan Tuhan, sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya. Tapi begitu generasi ketiga, keempat sudah mulai kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan tradisi, dan seterusnya bercampur bau, mulai dah penyelewengan. Tapi nggak kerasa. Nggak kerasa, mereka masih merasa baik. Begitu sudah mulai jelek, tapi mereka nggak merasa, Allah menurunkan misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diturunkan untuk mengembalikan manusia kepada ajaran asli Nabi Nuh. Tapi umat mau? Nggak mau. Umat masih merasa bahwa dia memegang teguh ajaran Nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim justru dianggap durhaka, dianggap sesat, dianggap ekstrim. Dianggap ekstrim. Nabi Ibrahim sampai mau dibakar, sudah dibakar. Hanya karena memang Tuhan yang kemudian menyelamatkan. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Nih. Nabi Ibrahim lama-lama kemudian setelah diselamatkan ya punya umat yang baik-baik. Mengajarkan dinul khalis ya. Dinul qayyim. Dinul hanif istilahnya. Agama hanif, agama yang tunduk patuh condong kepada Allah. Nabi Ibrahim juga yang mengajarkan bagaimana kita serah diri tunduk patuh kepada. Nanti akan kita bahas pekan selanjutnya tentang apa itu Islam. Tapi sekarang tentang agama. Nah, aturan yang dibawa Nabi Ibrahim juga begitu, ditaati oleh umat. Tapi, lama-lama setelah Nabi Ibrahim wafat, dilanjutkan Nabi Ismail, Nabi Ishak, masih baik. Ya, keturunannya masih baik. Sampai kemudian beliau-beliau wafat, ada beberapa Nabi dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail maupun Nabi Ishak yang masih baik. Tapi sekian ratus tahun, sekian tahun kemudian, mulai dah umat melakukan penyelewengan lagi. Terpecah menjadi beberapa golongan, beberapa kelompok, firqah, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian Allah menurunkan lagi, mengirim lagi Nabi, mengirim lagi Rasul. Untuk memperbaiki umat dalam hal urusan agama. Mengembalikan kepada kemurnian agama. Tapi umat tidak kerasa, loh kami baik-baik saja kok. Gitu loh. Rasa baik-baik saja. Karena apa? Karena mereka juga masih merasa memegang teguh ajarannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Sampailah misalnya di Nabi Daud. Ya, Nabi Daud juga diberi aturan Allah untuk menyempurnakan aturan sebelumnya dengan kitab Zabur. Nabi Daud dengan kerajaannya punya umat juga yang baik-baik di awal, yang berpegang teguh pada kitab Zabur. Tapi selanjutnya setelah Nabi Daud wafat dilanjutkan Nabi Sulaiman masih baik, lanjutannya wallahu a'lam kembali lagu lama terjadi. Percampuran dengan kepentingan ini dan lain sebagainya. Akhirnya agama disesuaikan dengan kepentingan nafsu manusia. Tidak lagi murni aturan Allah, tetapi menjadi aturan sesuai dengan nafsu. Terus sampai Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, sampai kemudian Nabi Isa, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW. Periodisasi ini dulur, sekali lagi, seperti sebenarnya bukan masalah benar salah. Tetapi adalah tentang kapan hukum dan syariat Allah itu diterapkan. Kapan agama Allah itu diterapkan. Pada saat Nabi Ibrahim, pada saat Nabi Ibrahim, mungkin sistem zakat yang nggak seperti di kita sekarang. Di masa Nabi Ibrahim mungkin jilbab yang nggak wajib.
Jadi kalau misalnya di masa Nabi Ibrahim nggak berjilbab, ya nggak dosa. Itu loh. Model bentuk sholat mungkin ya bukan kayak kita. Dan apakah di masa Nabi Ibrahim waktu itu nggak sholat seperti kita dosa? Ya enggak, karena memang aturan saat itu begitu. Masih ingat tuh? Misalnya saya ambil contoh aja. Di dalam bahasa Indonesia itu kan sebelum ejaan kita ini, ejaan sekarang inilah ejaan bahasa Indonesia, EBI ya. Sebelum EBI itulah ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Sebelum EYD itu ada ejaan Soewandi, ada ejaan banyak itu. Saya lupa itu dulu waktu SD. Di mana misalnya ini, nulis kalimat Cokro Aminoto misalnya. Itu di masa dulu nulisnya adalah Tejokro Aminoto, pakai TJ. Di masa itu, entah ejaan Suwandi atau ejaan yang sebelumnya, ejaan lama itu. Pakai TJ. Tapi kalau kemudian zaman itu, tahun 50-an ke sebelumnya itu, nulis Cokro Aminoto dengan C, keliru enggak? Keliru. Tapi kalau sekarang nulis Cokro Aminoto dengan TJ, ya keliru. Berarti kan kapan hukum Allah itu, aturan Allah itu, agama itu diterapkan. Ini kalau bicara ejaan tadi. Nulis Surabaya. Anak sekarang nggak ngerti kalau saya tuliskan Surabaya dengan Soea, Surabaya. Ada satu ejaan yang Surabaja. Jadi nulisnya dengan J. Kalau sekarang gitu, ya nggak bisa terbaca. Tapi kalau bacaan sekarang ditetapkan pada zaman dulu, ya nggak bisa. Nah, perkembangan atau dinamisasi kebutuhan umat, termasuk perkembangan peradaban manusia, baik perkembangan sosiokultur, kemudian juga ini yang membuat Allah kemudian menurunkan agama berdasarkan waktu dan periode turunnya. Jadi kapan dan masa apa agama itu diturunkan? Itu cocok memang untuk zamannya masing-masing. Nah, di kita pun sekarang begitu. Jadi makanya kita itu ada dalam salah satu hadis Nabi bahwa kita itu dilarang menghina agama satu dengan agama yang lain. Bahkan satu hadis di Sahih Bukhari itu disebutkan Rasulullah cuma mengatakan gini. Jadi kalau kamu kepada kitab agama lain, kamu harus mengatakan begini, aku beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum kami dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kami. Tentu husnudonnya adalah bahwa apa yang diturunkan itu adalah hal-hal yang masih murni sesuai dengan ajaran nabinya. Beda lagi kalau kemudian kitab maupun ajaran itu sudah dicampur-campur, kita tentu tidak bisa membenarkan itu. Tetapi kalau masih sesuai asli, sesuai nabinya, insya Allah bisa rukun kita. Saya tidak termasuk paham sinkritisme yang kemudian mencampur adukkan semua agama, bukan itu ya. Tetapi kita pada titik bahwa seperti tadi ejaan yang disempurnakan, ejaan bahasa Indonesia ini bukan tentang salam, tetapi kapan agama itu diterapkan. Gitu. Menurut kami sekarang ini ya bagaimana? Kenapa? Sehingga kita tidak bisa kemudian mengikuti nafsu, misalnya menghina agama lain. Menghina Tuhan agama lain. Nah, makanya dalam surat Al-An'am disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah. Janganlah kamu menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Sehingga mereka kemudian menghina Allah Tuhan kita. Di sini disebutkan fayasubbullah aduwwan bighairi ilmin. Kemudian memaki Allah melampaui batas tanpa pengetahuan dalam surat Al-An'am. Jadi itu sebenarnya dan Islam sudah jelas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamamu. Lalu bagaimana kita mengagamakan agama? Sepanjang orang itu kembali kepada aturan agamanya, insya Allah hidup kita akan harmoni itu. Yang Buddha, yang Kristen, yang Katolik, yang Islam, yang Hindu, yang Konghucu, yang agama apapun lah di muka bumi ini, kembalilah kepada aturan agamamu yang murni, yang asli.
insya Allah bisa hidup damai kita. Tentang keyakinan kita terhadap agama kita, monggo kita harus benar-benar memegang teguh agama kita. Tapi tentang toleransi antar itu tidak dengan cara saling mengikuti tentunya, ya toh? Tidak dengan cara saling mencampur adukkan tentunya, tapi dengan cara tidak saling mengganggu, dengan cara saling mempersilahkan untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Buat saya, tentu kita bicara tentang Islam. Buat jenengan yang silakan monggo. Nah ini nanti insya Allah dulur, kalau kita tahu bahwa agama itu tujuan Allah menciptakannya adalah untuk memberikan kedamaian hidup ini, untuk memastikan bahwa tujuan hidup kita ini sesuai dengan aturan Allah. Gak mungkin kita berantem. Gak mungkin kita saling mencaci. Ini kan karena egoisme manusia. Sehingga agama kemudian dipakai untuk alat kepentingan nafsu manusia. Itu yang bikin repot. Nah, untuk sebagai pancingan pekan depan, kita yang di Islam, kita ini sudah ditinggalkan Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun hampir. Kalau tadi saya pakai analogi tanaman yang ditinggalkan oleh penanamnya jarak zaman rusak. Waktu ditinggalkan Rasulullah Muhammad SAW masih baik tuh. Sampai Khulafaur Rasyidin masih baik tuh. Begitu setelah Khulafaur Rasyidin masih banyak sahabat-sahabat terpilihan, masih baik. Tapi begitu sudah 50, 100 tahun dan sebagainya, sudah dah. Mulai ada banyak perpecahan, perselisihan di sana sini. Bukan hanya perpecahan pendapat, ini sudah saling bunuh. Kalau itu saya nggak setuju kalau misalnya perbedaan pendapat sampai saling bunuh masih dianggap rahmah. Nggak mungkin, itu sudah menuju fitnah. Nah bagaimana? Ternyata kerusakan yang lakukan atau terjadi di masa nabi-nabi sebelumnya juga terjadi di kita. Nah, bagaimana cara kita menghadapi itu? Bagaimana agar kita tidak termasuk kerusakan itu? Ayo kita mulai bagi yang kita beragama Islam, mengislamkan Islam kita. Se-Islam apa kita? Nah, itu yang akan kita bahas di pekan depan. Intinya dulur, bagaimana kita mengagamakan agama kita adalah kembali kepada aturan agama kita. Kembalilah. Ini kan kebanyakan, maaf ini ya, maaf. Saya sering banyak bicara dengan dulur-dulur saya yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, yang beragama Kristen, yang beragama Katolik, maupun bahkan Yahudi. Saya punya teman dari Puerto Rico, dia seorang Yahudi, dan dia juga sepakat dengan saya bahwa sekarang penganut agama ini kebanyakan sudah lari dari agamanya masing-masing. Lahirnya memang di KTP, di ID card-nya masih tertulis saya Islam, dulu teman saya ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tapi kebanyakan tidak mengamalkan ajaran agamanya. Sehingga jangan salah kalau kemudian di Brazil yang mayoritas Katolik, penjara juga isinya orang Katolik penuh. Di Filipina juga gitu, di Amerika yang Kristen atau di Inggris ya penjara ya orang-orang lain. Di Indonesia penjara ya mayoritasnya Islam. Kenapa ini? Kenapa? Ya karena itu tadi dulu tidak mengikuti agama. Lari dari agamanya. Ini kembali sekarang. Sekurangnya setelah kita jadi manusia, ayo menjadi umat beragama. Ikuti agama masing-masing. Nantilah setidaknya di dunia, dalam urusan dunia, kita itu akan harmoni, damai, rukun. Nah, kalau urusan akhirat itu nanti kita bicara tentang keyakinan agama masing-masing, setidaknya di dunia ini. Pakai aturan Tuhan yang dulu diturunkan oleh Nabi masing-masing, kembali kepada benar-benar pokok ajaran. Yang Kristen ya Kristen lah yang baik, yang Hindu ya Hindulah yang baik gitu kan, yang Buddha ya Buddha lah yang baik, yang Konghucu di sana. Yang Islam jadilah Islam. Nah maka untuk yang kita Islam, ayo nanti kita bersama-sama. Dengan begitu dulur, saya yakin seluruh agama bisa hidup berdampingan. Di sana nanti baru kita kemudian berbicara tentang diskusi-diskusi keagamaan. Diskusi bukan kemudian untuk saling menghina atau saling ini, enggak. Atau mencampur adukkan agama satu dengan agama lain, bukan. Tetapi untuk kita
tarung dalam tanda kutip itu dalam pemikiran, bukan dalam gontok-gontokan seperti yang sekarang, baik di media sosial dengan caci maki maupun dengan kekerasan fisik, enggak gitu. Tapi diskusi orang-orang cerdas. Saya rasa itu dulur, mudah-mudahan umat beragama benar-benar beragama dengan baik dan memahami tentang kenapa agama itu diturunkan dan memahami bagaimana periodisasi agama itu. Dan kita yang beragama Islam juga, ayo kita memahami bahwa kita ini mendapat tantangan berat, di mana kita sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun lebih. Padahal kalau misalnya Rasulullah pernah berdawuh itu, bersabda, sepeninggalku jarak 100 tahun, kata beliau, ketika itu bersama dengan para sahabatnya yang ada sekitar sahabat-sahabat terbaik itu, perhatikan olehmu setelah sholat isya ini, perhatikan olehmu, sepeninggalku 100 tahun sepeninggalku, kamu tidak bakal mendapati umat sebaik kamu pada hari ini. Ibadah umat seperti ayakan kulit syair, kulit kurma. Tinggal kulit tanpa isi. Nah, kalau 100 tahun saja begitu, dulur, apalagi 1400 tahun. Tantangan kita ini untuk menjadi isi, bukan hanya kulit. Saya rasa itu, dulur, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah meridhai kita. Semoga Tuhan membimbing kita dan membuat kita semakin lebih baik dalam hidup ini sebagai klaim agama yang benar. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Kalau ada pertanyaan maupun kritikan, silakan ditulis di kolom komentar, dan menurut saya akan dengan sangat senang untuk berdiskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.